Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak yang solih dan solihah? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bersama keluarga masing-masing di rumah. Ya, masih dalam suasana pandemi ya. Pak Guru ingatkan tetap memakai masker ketika berpergian keluar rumah, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak ketika di tempat umum atau di tengah keramaian. Jangan saling berkerumun. Nah, di kelas 4 ini, Pak Guru masih membersamai kalian dalam pelajaran matematika. Ya, kira-kira materinya nanti kelas 4 apa saja? Pak Guru harapkan setiap ada pelajaran matematika kalian antusias, semangat ya. Insya Allah matematika itu mudah jika kalian telaten dan continue. Continue itu apa sih Pak? Continue itu istiqomah, ya, rajin terus menerus untuk belajar ya. Meskipun tidak ada pelajaran matematika, ya tetap belajar. Nah, untuk di kelas 4 ini PR yang pertama, meskipun masih pendahuluan, langsung Pak Guru PR. Ya, untuk perkalian dan pembagiannya silahkan direview kembali. Oke, baik. Sebelum dimulai pelajaran untuk hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan disimak video selanjutnya untuk materi hari ini. Siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang kira-kira penting dan tidak ada di modul kalian. Oh iya, siapkan juga modul matematika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita masuk ke dalam materi. Untuk kali ini adalah bentuk pecahan. Nah, kita kenalan yuk dengan bentuk-bentuk pecahan. Mungkin ada yang sudah tahu. Jika sudah tahu, ini sekaligus untuk mengingatkan kalian kembali. Bagi yang belum tahu, ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Ya, kita kenalan dengan pecahan-pecahan berikut. A, ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, dan yang ketiga adalah pecahan desimal, kemudian yang keempat ada persen. Nanti mungkin kalian juga akan berjumpai per mil. Nah, di lain kesempatan akan Pak Guru sampaikan per mil itu seperti apa mungkin, ya. Nah, dari keempat bentuk pecahan tersebut, untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Ya, pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, masih ingatkah kalian pelajaran di kelas 3 sebelumnya sudah dikenalkan tentang pecahan? Nah, kira-kira ketika ada pecahan seperti ini, 1/2, masih ingatkah garis per? Ya, ini adalah lambang pecahan. Garis per ini artinya bagi, ya. Diingat-ingat, 1/2 artinya 1 dibagi 2. Jadi jangan kaget. Nanti ada pecahan 1/2, loh kok berubah menjadi 1 dibagi 2? Karena per itu sesungguhnya adalah bagi, ya. Nah, dari lambang pecahan tersebut, manakah yang disebut pembilang, manakah yang disebut penyebut? Masih ingat? Bilangan 1 itu disebut pembilang. Ya, tepat. Kemudian bilangan 2 disebut dengan penyebut. Ya, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Ya, diingat-ingat. Ya, ini review. Kemudian kita masuk ke materi yang sesungguhnya. Nah, pecahan biasa sendiri dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Sedang pecahan murni itu apa sih? Ya, ini pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi bilangan atasnya lebih kecil daripada bilangan bawah. Itu adalah pecahan murni. Nah, contohnya ya 1/2, 3/4, 5/7, 8/25, dan seterusnya. Intinya, pembilang atau bilangan yang atasnya itu nilainya lebih kecil dibanding bilangan yang bawahnya. Bisa dimengerti nggih?
Baik, kita lanjutkan kelompok yang kedua, yaitu pecahan tidak murni. Kalau tadi pecahan murni, pembilangnya lebih kecil. Kalau pecahan tidak murni, pembilangnya jauh lebih besar dari penyebutnya. Nah, contohnya 3/2, 6/4, 15/7, 28/25, dan seterusnya. Ya, intinya jika pembilang atau bilangan yang atas, pembilangnya lebih besar nilainya dibanding penyebutnya, maka itu disebut pecahan tidak murni. Nah, bisa dimengerti nggih pembagian dua pecahan tersebut? Ya, selanjutnya kita masuk materi yang selanjutnya dengan pecahan campuran. Kalau sebelumnya pecahan biasa itu hanya ada dua bilangan, yaitu pembilang dan penyebut, bilangan atas dan bawah. Ketika berjumpa dengan pecahan campuran, bilangannya ada tiga. Nah, bilangan apa? Yaitu bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Ya, definisi atau pengertian dari pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat dan pecahan. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini dia. Mungkin ada yang sudah pernah melihat atau menjumpai. 1/2. Cara bacanya seperti ini ya. 1/2. Nah, ini angka 1 yang di depan ini disebut bilangan bulat. Kemudian 1/2 ini pecahannya. Ya. Kemudian ada 4/3/5. Dimulai dari bilangan bulatnya ya, cara membacanya. Bilangan bulat 4, kemudian pembilangnya baru penyebutnya. 4/3/5. Kemudian ada 3/4/9. Nah, sudah tahu sekarang pecahan campuran itu seperti apa, kemudian pecahan biasa seperti apa. Nah, untuk selanjutnya materinya adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, di bagian pecahan campuran ini ada nanti dua sub pokok bahasan. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kemudian mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kenapa perlu keterampilan dua ini? Nah, nanti beberapa soal mungkin diminta jawaban dalam bentuk pecahan campuran. Atau kenapa pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa? Itu digunakan ketika nanti misalnya membuat pecahan desimal. Ada pecahan campuran, kemudian diminta menyajikan dalam bentuk pecahan desimal. Itu juga berguna. Nah, cara yang pertama adalah dengan pembagian bersusun. Nah, caranya seperti apa? Contoh seperti apa? Nah, silahkan diperhatikan berikut ini. Nah, untuk selanjutnya materinya adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, di bagian pecahan campuran ini ada nanti dua sub pokok bahasan. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kemudian mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kenapa perlu keterampilan dua ini? Nah, nanti beberapa soal mungkin diminta jawaban dalam bentuk pecahan campuran. Atau kenapa pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa? Itu digunakan ketika nanti misalnya membuat pecahan desimal. Ada pecahan campuran, kemudian diminta menyajikan dalam bentuk pecahan desimal. Itu juga berguna. Nah, cara yang pertama adalah dengan pembagian bersusun. Nah, caranya seperti apa? Contoh seperti apa? Nah, silahkan diperhatikan berikut ini. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, inilah tugas untuk pertemuan kali ini. Tugas pengetahuan, silahkan ubah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Boleh menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Ada 3 soal ya. Soal pertama adalah 8/7, soal yang kedua 9/2, dan soal yang ketiga adalah 11/3. Nah, selanjutnya untuk tugas keterampilannya, silahkan cek pada kolom deskripsi untuk mengunduh petunjuk
pengerjaan tugas keterampilan. Tugas keterampilan dikumpulkan ke guru masing-masing paling lambat atau maksimal pada hari Sabtu 7 Agustus 2021. Ingat, contoh yang pertama untuk cara atau metode pembagian bersusun atau Porogapit yaitu 10/7. Ya, masih ingat Porogapit? Ya, seperti ini. Pak Guru contohkan. Ya, 10 dibagi 7. Ada yang bisa langsung? 10 bagi 7 itu hasilnya berapa? Kalau bisa langsung, bisa. Silahkan langsung ditulis hasilnya di bagian atas. Kalau tidak bisa, maka dengan cara pengurangan bersusun. Pengurangan berulang maksudnya. 10 dikurangi 7. Hasilnya 3. Karena 3 tidak bisa dikurangi 7, maka berhenti. Oh, berapa kali pengurangan? 1 kali pengurangan. Kita tuliskan hasilnya 1. Ya. Kemudian 1 dikalikan 7. Hasilnya adalah 7. Kita tuliskan di bagian bawah 10. Ya. Lalu kita kurangi. Hasilnya adalah 3. Karena 3 tidak dapat dibagi 7, maka berhenti di sini. Nah, kita tuliskan hasilnya. Ya, hasilnya adalah dari bagian atas. Ya, dari bagian atas. Tuliskan bagian atasnya. 1. Ya, kemudian tuliskan per, garis per. Kemudian sisanya, ya, sisanya adalah 3. Kemudian pembaginya tadi adalah 7. Maka pecahan campurannya adalah 1/3/7. Begitu? Bisa dimengerti? Ya, semoga bisa. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah bilangan 8/3. Ya, 8/3. Sama dengan pembagian bersusun atau Porogapit, 8 dibagi 3. Jika bisa langsung, silahkan dituliskan hasilnya di bagian atas. Jika tidak bisa, maka dengan cara pengurangan berulang. Harus bisa. Ya, pasti bisa. Yang pasti harus usaha. 8 dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Oh, 5 masih bisa dikurangi 3, maka kita kurangi lagi. Tuliskan di bagian bawahnya, 5. Ya, sebentar, mohon maaf. Ya, 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2. Nah, karena 2 sudah tidak bisa dikurangi 3, maka berhenti di sini. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2. 2 kali pengurangan, berarti hasilnya 8 dibagi 3 adalah 2. Tuliskan 2 di bagian atas. Sebentar, mohon maaf. Iya. 2. Nah, 2 kita kalikan 3. Ya. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? Iya, pintar. Hasilnya adalah 6. Kita tuliskan di bawahnya angka 8. Seret. Ya, dikurangi. 8 dikurangi 6. Hasilnya adalah 2. Nah, ternyata 2 tidak bisa dibagi 3, maka sudah berhenti di situ. Nah, kita tuliskan pecahan campurannya. Pecahan campuran adalah hasil yang bagian atas, 2. Kemudian tuliskan garis per, ya. Kemudian sisanya kita tuliskan di bagian atas sebagai pembilang. Kemudian pembaginya tadi atau penyebutnya adalah 3. Jadi 2/3. Begitu, nggih. Lanjut. Contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir ada pecahan biasa 9/4. Ya. Mohon maaf, dirubah 9/5 saja. 9/5 nggih. 9/5 kita bagi dengan pembagian bersusun. Ya, 9 dibagi 5, jika bisa langsung silakan tuliskan bagian atas. Tidak bisa, wajib dengan pengurangan berulang. 9 dikurangi 5. Yuk, kita tuliskan 9 dikurangi 5. Hasilnya adalah 4.
bentar. Ini tulisannya kurang smooth ya. 9 kurangi 4 hasilnya adalah 9 kurangi 5 maksudnya. 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. Ya. 4 sudah tidak bisa dikurangi dengan 5, maka sudah berhenti. Ternyata 1 kali pengurangan berarti 9 bagi 5 hasilnya adalah 1. Kita tuliskan 1. 1 dikalikan 5 hasilnya berapa? Iya, sangat mudah. 1 dikalikan 5 hasilnya adalah 5. Kita tuliskan di bagian bawah angka 9. Ya, lalu kita kurangkan. 9 dikurangi 5 adalah 4. Nah, lalu kita tuliskan pecahan campurannya. Hasil yang di atas itu sebagai bilangan bulatnya 1, kemudian sisanya adalah 4, kita tuliskan sebagai pembilang per 5. Pembaginya tadi adalah 5, ya. Maka kita tuliskan sebagai penyebut. Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan cara pembagian bersusun atau prograpit. Kemudian kita contohkan cara yang kedua, yaitu dengan mengubah pecahan biasa dengan memisahkan bilangan cacah dari pecahannya. Nah, maksudnya seperti apa? Caranya seperti apa? Bisa disimak pada materi selanjutnya ini. Nah, sebagai contoh adalah ini. 7/4. Nah, pembilangnya lebih besar, ya. 7, kemudian penyebutnya 4, lebih kecil. Maka caranya bagaimana? Dengan cara memisahkan. Caranya lihat penyebutnya. Nah, silahkan pisahkan ini. 7 dikurangi 4. Nah, 4 ini. Tulis dulu penyebutnya, 4. Kemudian buat garis per agak panjang karena nanti mungkin di atasnya ada 2 bilangan atau lebih. Nah, cara yang termudah adalah letakkan angka 4 di sini, ya. Penyebutnya, kuncinya di penyebutnya 4. Kemudian beri tanda tambah atau plus. Nah, kemudian ditambah berapa? Nah, 4 ditambah berapa agar hasilnya 7? Nah, berarti 3. Jadi intinya bilangan atas ini adalah penjumlahan antara penyebut ya dengan bilangan berapapun yang hasilnya harus sama dengan ini. Pembilang yang awal ini ya. Jadi caranya ingat Pak Guru ulangi cara mengisi ini dengan ya penyebutnya letakkan di sini, kemudian tambah. Ketika ini penyebutnya 4, maka 4 ditambah titik-titik. Titik-titiknya itu berapa? 3. Kenapa ketiga? Karena 4 ditambah 3 adalah 7. Nah, setelah itu kita pisahkan. Nah, ini pembilangnya hanya 1, artinya pecahan yang ini dan ini, pecahan yang pertama dan kedua, penyebutnya adalah sama. Nah, kita pisahkan berarti yang pecahan pertama 4/4 ditambah 3/4. Ya. Bisa dipahami nggih? Lalu ingat tadi Pak Guru di awal sebutkan bahwa per, garis per itu artinya bagi. 4 dibagi 4 itu hasilnya 1. Kemudian ditambah 3/4. Ya. 3/4 tetap pecahan 3/4. Maka hasilnya adalah 1/3/4 pecahan campurannya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ada pecahan 12/5. Sama, tetap sama. Tulis garis per dulu yang panjang. Kemudian penyebutnya tetap 5. Kemudian ingat kuncinya di penyebut. Ketika penyebutnya 5, taruh 5 di sini. Tulis 5. Kemudian ditambah. Tambah berapa ya? Tambah 8. Nah, 8 sendiri, maaf, ditambah 7. 5 ditambah berapa agar hasilnya 12? 7. Ternyata 7 masih bisa dipecah. Pecah menjadi berapa? 5 tambah 2.
Ya, jadi 5 ditambah 5 ditambah 2. Maka kita pisahkan lagi. 5 per 5 ditambah 5 per 5 ditambah 2 per 5. Lalu kembali 5 per bagi 5 dibagi 5 itu 1, ditambah 5 dibagi 5 juga 1, ditambah 2 per 5. Ini tetap karena pembilangnya lebih kecil. Nah, 2 per 5. Lah, yang depan ini kita tambahkan. Berapa hasilnya? 2. Berarti hasilnya adalah 2 per 5. Gitu. Lanjut ke contoh yang ketiga. Jika pecahannya adalah 7 per 3. Caranya masih sama. Buat garis per yang panjang, garis bagi yang panjang, kemudian tuliskan penyebutnya dulu. 3. Ya. Lalu, sama, tetap. Kuncinya adalah penyebut. Tuliskan 3 di bagian atas. Ya. Kemudian, 3 ditambah berapa bila hasilnya 7? 4. Ternyata 4 itu nilainya lebih besar dari penyebut 3. Berarti masih bisa dipecah ya. Berarti 4 dikurangi 3. Berarti ini masih 3. 3 ditambah 1. Kita uraikan tadi. 4-nya 3 tambah 1. Sama, kita pisahkan. 3 per 3 ditambah 3 per 3 ditambah 1 per 3. Lalu, ingat, yang pembilang dan penyebutnya sama, kita bagi. 3 dibagi 3, 1. Ditambah 3 dibagi 3 juga 1, ditambah 1 per 3. Kita jumlahkan ini 2. 1 tambah 1 adalah 2. Berarti hasilnya 2, 1 per 3. Begitu, nggih? Bisa dimengerti? Nah, untuk lebih bisa memahami, bisa disimak kembali video ini sambil berlatih mengerjakan latihan soal. Begitu. Ya, demikian tadi pembelajaran matematika untuk hari ini anak-anak. Bagaimana? Bisa dimengerti seluruh materinya? Ya, apabila ada materi yang belum paham, silahkan disimak lagi video hari ini, kemudian dibuka lagi catatan yang sudah kalian catat hari ini, di review lagi, ya, dipahami lagi, kemudian bersama ayah bundanya silahkan dipelajari. Jika memang belum paham, tanyakan ayah bundanya, atau bisa ditanyakan dengan Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing atau Pak Edi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.